Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir Juz Amma. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan surah Asy-Syams ayat 9 dan seterusnya. Jadi surah Asy-Syams ini diawali oleh sumpah-sumpah Allah hampir 8 ayat. Dari ayat pertama Allah bersumpah demi matahari, demi rembulan dan seterusnya. Ternyata dari sumpah-sumpah Allah itu Allah ingin menunjukkan satu pernyataan atau satu hal yang sangat penting diketahui oleh kita semua. Jadi tidak ada satu surat pun yang sumpahnya lebih banyak itu dari surah Asy-Syams ini diantaranya. Kebanyakan surat-surat yang lain tidak sebanyak ini. Surah Asy-Syams ini 8 kali Allah bersumpah hanya untuk menyampaikan perkara yang sangat penting di mata Allah. Maka di mata kita pun harus lebih dianggap penting. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi Allah hanya ingin mengatakan dengan banyak sumpah tersebut bahwa pensucian jiwa atau disebut dengan tazkiyatun nafs, atau sebagian umat Islam menyebutnya tasawuf, itu penting di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara inti ajaran agama. Jadi untuk apa kita belajar agama berpuluh-puluh tahun tapi hati kita kotor, hati kita tidak bersih? Makanya Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jamaah yang Allah muliakan, kebanyakan manusia itu hanya memperhatikan kebersihan jasmani saja. Kalau lihat bajunya kotor, segera ia ganti, apalagi baju putih. Tetapi manakala hatinya ada sedikit kekotoran dan ia tahu itu, tapi ia tidak mau membersihkannya. Setiap kita jamaah yang Allah muliakan, di ayat sebelumnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, setiap kita itu diberikan insting, diberikan naluri atau firasat untuk mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini benar atau salah. Ya, karena manusia ini adalah makhluk berakal. Beda dengan hewan. Hewan tidak diberikan akal oleh Allah, makanya hidupnya sembarangan. Manusia diberikan akal, diberikan hati. Dia punya insting. Kalau misalkan di dalam jiwanya dia menyimpan dendam, ketahuan tuh, dan ia rasakan itu, berarti jiwanya lagi kotor. Kalau di dalam hatinya dia menyimpan kedengkian kepada saudaranya, ketahuan tuh, dan dia merasakan. Bahkan bukan cuma dia yang merasakan, kadangkala orang di luar pun bisa ngelihat. Kadang kan sebagian orang mau terbukanya sama ustadz misalkan, sama kiai, atau mungkin sama psikolog, psikiater. Misalkan curhat nih, begini ustadz, saya itu
saya nggak suka sama orang itu Ustaz. Kenapa? Dia begini. Pokoknya dia mencurahkan hatinya, dia dengki, nggak suka, dendam dan sebagainya. Nah itu naluri manusia, dia tahu dia punya kekotoran itu. Maka beruntunglah orang yang mau membersihkannya, kata Allah. Dan orang yang membersihkan jiwanya, jamaah yang Allah muliakan, Allah sebutkan beruntung bukan cuma nanti di akhirat, bahkan di dunianya saja dia sudah mendapatkan keberuntungan. Jadi ayat ini kabar gembira buat orang yang membersihkan jiwanya. Sebelum ia masuk surga kan nanti penyakit-penyakit itu dihilangkan tuh. Sebelum ia masuk surga di dunia dia udah bahagia. Coba, antum lebih bahagia punya dendam sama orang atau tidak? Tidak punya. Mungkin antum pernah disakiti sama orang. Pasti. Setiap kita pasti pernah sakit hati sama orang. Tapi lebih peluang mana? Memaafkan atau nyimpen dendam terus sampai mati? Lebih peluang memaafkan. Walaupun utangnya misalkan ada gede misalkan. Tapi kan kalau utangnya gede, sayang Ustaz. Ya nggak apa-apa, kita usaha tagih terus. Tapi kalau sudah bukan rezeki kita lagi, mau gimana lagi? Jadi maksud saya jemaah yang Allah muliakan, Allah memberikan penjelasan bahwasanya sebelum kita beruntung nanti di akhirat, Allah menjamin aflaha man zakkaha. Dia akan bahagia di dunia pun, apalagi di akhirat. Apa artinya kita banyak sekali pejabat, orang kaya dan seterusnya, hidupnya udah nggak ada halangan lagi, dalam artian udah sejahtera, udah punya rumah, harta banyak, tapi kadang jiwanya kotor. Salah satunya apa? Tamak, rakus. Gak cukup tuh duit miliaran, masih aja korupsi. Sehingga apa? Ditangkap KPK. Uang bansos bukannya dikasihkan ke rakyat, malah dikorupsi. Apalagi pelakunya misalkan non-muslim atau orang kafir, rugi dunia akhirat itu. Di dunia aja udah dipenjara, apalagi nanti di akhirat. Maka setiap kita wajib mendeteksi penyakit-penyakit di dalam jiwa kita. Jangan sampai penyakit itu terus berada di dalam jiwa kita. Makanya ada kan di Jawa Barat ini AAGIM misalkan, dengan manajemen kolbu. Itu salah satu cara untuk membersihkan jiwa. Karena memang dasarnya ada, Allah Ta'ala berfirman tadi, qad aflaha man zakkaha. Jadi jangan sampai kita udah ngaji berpuluh-puluh tahun tapi hati kita masih kotor. Ke masjid rajin, ngaji rajin, baca Quran, zikir rajin, tapi jiwanya masih kotor. Nah, itu dia belum meresap ajaran yang dia amalkan. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, mungkin antum mengiranya penyakit hati itu hanya dendam, dengki, iri, sombong dan seterusnya. Penyakit hati yang paling besar, yang paling tinggi nomor satu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Makanya ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyu dzambin a'zam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Yaitu kata Rasulullah SAW, engkau mengadakan tandingan selain Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya riya pun termasuk syirik, tetapi asyirkul asghar, syirik kecil, karena dia mengamalkan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat setelahnya Allah menyebutkan contoh gambaran yang telah terjadi pada suatu kaum yang hatinya kotor dengan kesyirikan.
yaitu di ayat selanjutnya Allah berfirman, kadzabat Tsamud bil taghwaha. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, telah mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka melampaui batas. Sekarang kita akan masuk ke sebuah kisah nyata yang terjadi lama sekali, yang terjadi di Jazirah Arab sebagai bentuk contoh yang hatinya kotor dengan menyekutukan Allah, yaitu kaumnya Nabi Saleh atau disebut kaum Tsamud. Jadi di Jazirah Arab itu para nabi itu ada 4 disebutkan dalam Al-Quran. Sisanya nabi-nabi itu bukan berasal dari Arab. Jadi jangan dikira misalkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu nabinya orang Arab, bukan. Itu di luar Arab. Jadi Allah menurunkan agama ini bukan cuma untuk orang Arab. Makanya ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk rahmat seluruh alam. Artinya bukan cuma buat orang Arab. Makanya salah kalau ada yang bilang ajaran Islam itu hanya untuk orang Arab. Gamis hanya untuk orang Arab, bukan. Semuanya yang berkaitan dengan Islam itu untuk seluruh alam. Nah, nabi dari orang Arab itu ada 4. Yang pertama Nabi Hud. Ini nabi yang paling tua atau yang lebih dahulu diutus. Di bawahnya yaitu Nabi Saleh. Tadi Nabi Hud kaumnya bernama kaum Ad. Nanti insya Allah kita akan sampai ke tafsirnya. Kemudian Nabi Saleh dengan kaumnya kaum Tsamud. Kemudian Nabi Syuaib tidak disebutkan dalam Al-Quran secara detailnya Nabi kaumnya apa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitalah kaumnya. Jadi ada 4 nabi yang diutus di Jazirah Arab. Yang kita bahas kali ini kadzabat Tsamud bil taghwaha, yaitu kaumnya Nabi Saleh yang bernama kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud ini dia ada setelah kaum Ad itu dibinasakan. Entah generasi keberapa, dia itu di bawahnya kaum Ad. Jadi kaum Ad sudah dibinasakan oleh Allah. Lalu setelahnya lagi adalah yang namanya kaum Tsamud. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 61, wa ila Tsamud akhahum salihah. Kata Allah, kami mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yang bernama Saleh. Allah menyebutkan akhahum, saudara mereka. Jadi nabi ini bukan nabi dari luar, bukan nabi impor, tapi nabi dari dalam. Kenapa Allah kebanyakan mengutus nabinya itu dari kaumnya sendiri? Karena nabi tersebut lebih paham akan kaumnya. Kadang tokoh di kampung tersebut lebih paham perilaku kampung tersebut daripada tokoh yang tiba-tiba datang dari luar kota ceramah begini, dia belum tahu medannya seperti apa. Makanya kebanyakan nabi itu diutus kepada kaumnya, di mana dahulu dibesarkan di situ. Salah satunya Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, ini kebanyakan dakwah para nabi dan rasul. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kata Nabi Saleh. Jadi seperti ini terus dakwah Nabi Saleh kepada kaum Tsamud tersebut. Dan perlu diketahui, kalau antum punya kesempatan, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita semua untuk berkunjung ke Arab Saudi, tepatnya ke Madinah dan Mekah. Kalau ingin berkunjung ke sana, bekasnya kaum Tsamud
Itu ada di kota kuno yang bernama Madain Saleh. Itu kurang lebih 300 sampai 400 km dari Madinah jaraknya. Ya, kalau dari Madinah terus nanti ada namanya kota Al-Ula. Dari kota Al-Ula itu 20 km lagi. Nanti antum akan melihat bekas-bekas peninggalan kaum Tsamud. Nggak jauh beda dengan kaum Ad. Di antaranya kaum Tsamud itu membikin rumah-rumah atau perkampungan mereka itu di bukit-bukit, di lereng-lereng, di lembah-lembah, di gunung-gunung. Sama seperti kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Jadi mereka rumahnya bukan perumahan seperti kita. Jadi ada gunung, dipahat gunung itu, dibikin rumah. Dalamnya itu dipahat. Karena disebutkan kaum Nabi Hud seperti kaum Ad itu tidak seperti kita kekuatannya. Sekuat-kuatnya kuli zaman sekarang nggak ada tuh yang bisa mahat gunung. Tapi kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh itu bisa, dan dibikinlah tempat tinggal. Ini mudah-mudahan minggu depan nanti kita bawa ininya ya, gambarnya kalau ada layar. Ya, insyaallah nanti. Tadi saya mau bawa agak ini ya, nggak ragu. Nah, jadi itu jamaah yang Allah muliakan, kaum Nabi Saleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ketika Nabi Hud, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh ini terus mengingatkan kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, akan yang sudah terjadi pada kaum Nabi Hud. Kata Allah, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura." Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad, kata Nabi Saleh, dan menempatkan kamu di bumi. Artinya kaum Tsamud ini penggantinya kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Di antaranya Allah memberikan kepada kamu itu kelebihan apa? Kamu bisa mendirikan istana-istana dan rumah-rumah di bukit-bukit, di gunung-gunung. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat Allah tersebut, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Jamaah yang Allah muliakan, kenapa Allah menyebutkan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin? Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Nanti kita akan sebutkan kerusakannya apa. Tapi perlu diketahui, kerusakan yang paling besar di muka bumi adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penyakit yang menimpa kaum-kaum terdahulu, menyembah sembahan selain Allah. Sekarang kita pahami kenapa kaum ini diazab, kaum itu diazab. Dosanya menyekutukan Allah. Seakan-akan kita mungkin kurang puas. Sepertinya dosa mempersekutukan Allah sepertinya tidak lebih kejam dari orang-orang yang suka membunuh misalkan. Jangan dikira syirik itu menempati urutan pertama. Kenapa? Karena dia menodai hak Allah. Gini, saya kasih gambaran gini, yang paling gampang. Antum misalkan memelihara anak dari kecil. Memelihara anak dari kecil, antum pelihara, antum beri makan, beri pakaian, disekolahkan, antum sayangi dari kecil. Setelah besar, antum belum bisa membahagiakan dia. Di mata dia antum misalkan hanya kuli misalkan, atau rendahlah di mata dia. Lalu ada yang menawarkan kepada anak tersebut, "Nah, ini ada yang mau jadi bapak angkat kamu."
dia punya segalanya. Misalkan ternyata anak itu malah milih ayah angkatnya dan mencampakkan ayah kandungnya. Misalkan seperti itu analoginya. Bagaimana perasaan antum seperti itu? Yang udah dari kecil dipelihara. Sakit hati. Allah punya segalanya. Dari kecil kita dikasih berbagai macam rezeki oleh Allah. Dibesarkan, diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika akal kita sudah baligh, kita menyembahnya bukan kepada yang ngasih makan kita, bukan kepada yang ngasih minum kita, pakaian kita, kehidupan kepada kita, oksigen dan seterusnya, tapi nyembahnya kepada matahari misalkan, nyembahnya kepada berhala misalkan, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diduakan oleh makhluknya. Oleh karenanya patutlah kunci surga yang pertama adalah la ilaha illallah. Makanya dosa syirik menempati dosa yang pertama, dan itu disebutkan oleh Allah sebagai mufsidin, kerusakan di muka bumi. Jamaah yang Allah muliakan, lalu apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud? Kaumnya ini gak jauh beda dengan kaum-kaum yang lain. Itu kebanyakan ngeyel, nyebelin, pembangkang. Ini ciri-ciri orang-orang kafir pada waktu itu. Seperti misalkan yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa, kan minta unta betinanya begini. Nah sekarang Nabi Saleh pun begitu, ditantang oleh kaumnya Nabi Saleh sendiri, yaitu kaum Tsamud. Mereka didakwahi terus, akhirnya lama-lama mereka bosan, karena mereka nggak mau nerima dakwahnya Nabi Saleh. Lalu ditantanglah oleh kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Kata mereka, ini mereka nantang tapi nggak serius, karena mereka dari awalnya tidak yakin dengan Nabi Saleh. Kata mereka, bisakah engkau mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu ini? Jadi pada waktu itu ada batu besar di situ. Kata kaumnya, coba kalau kamu memang benar seorang nabi, sanggupkah engkau mengeluarkan unta betina dari batu ini? Coba antum pikirkan, kira-kira permintaan itu waras enggak? Enggak waras, enggak masuk akal. Ini ciri-ciri orang kafir pada waktu itu. Udah ngeyel, mintanya enggak gitu. Seperti pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang kafir untuk membelah bulan. Kan gimana Nabi Muhammad membelah bulan? Tapi mereka ingin nantang. Akhirnya Allah buktikan sendiri, terbelahlah bulan pada waktu itu. Wansyaqqal qamar. Demikian juga kaumnya Nabi Saleh ini, kaum Tsamud. Kalau misalkan permintaannya masuk akal, misalkan coba engkau datangkan unta betina ini dari hutan, rada masuk akal tuh. Coba engkau datangkan unta betina ini dari rumah itu tuh, yang tadinya di sana nggak ada hewan, coba datangkan. Ini nggak masuk akal. Kenapa ada batu disuruh ngeluarin hewan unta betina? Nggak masuk akal. Kenapa? Karena mereka itu sudah tidak yakin dengan ajaran Nabi Saleh, dan mereka ingin membuktikan seperti itu. Nggak mungkin Nabi Saleh sanggup seperti itu. Dan tidak hanya itu, mereka mengatakan dalam keadaan hamil atau bunting 10 bulan. Bayangkan coba. Ini bukan sulap, bukan sihir ini. Suruh minta unta betina dalam keadaan bunting, dan unta betinanya dalam kondisi yang bagus, tidak ada cacat dan seterusnya. Apa yang terjadi jamaah yang Allah muliakan?
Lalu Nabi Saleh pun berkata kepada mereka, kalau aku kabulkan permintaanmu, apakah engkau akan beriman? Kata Nabi Saleh. Lalu kata mereka pun, ya, kami akan beriman. Tetapi mereka meragukan hal tersebut dan mereka tidak ingin benar-benar beriman. Lalu Nabi Saleh pun pergi ke suatu tempat dan sholat. Ini diceritakan ya dalam kitab Fathul Bari diantaranya. Lalu Nabi Saleh pun pergi ke suatu tempat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengabulkan permintaan kaumnya tersebut. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah kabulkan pada waktu itu juga. Nah, inilah diantara mukjizatnya Nabi Saleh, mengeluarkan unta betina yang bunting 10 bulan, yang berbadan bagus, dari batu, yang mana batu itu ya batu, nggak ada apa-apanya, tiba-tiba bisa keluar dari situ. Melihat pemandangan tersebut, kaum Tsamud pun terbelalak matanya, nggak habis pikir dan tidak percaya. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, tapi nyata. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Allah Ta'ala berfirman, Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Yang terjadi setelah itu, sebagian kecil kaumnya Nabi Saleh ini beriman melihat seperti itu. Sebagian besarnya tetap nggak mau beriman. Ini kurang lebih nggak jauh beda dengan Nabi Musa pada waktu itu. Ketika ditantang oleh Fir'aun, ternyata tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. Penyihir-penyihirnya Fir'aun beriman kepada Fir'aun karena melihat ini bukan sihir lagi nih, ini mukjizat ini. Tetapi Fir'aun dan juga kaumnya kebanyakan malah nggak beriman, tetap mengatakan itu sihir, nggak masuk akal, macam-macam lah cara mereka untuk menolak mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang terjadi pada kaum Nabi Saleh. Apa kata Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 75-76? Pemuka-pemuka kaum Tsamud ini yang tidak ingin beriman, ini kebanyakan yang tidak beriman itu adalah pemuka-pemukanya, orang-orang hebatnya, pembesarnya, pejabat-pejabatnya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri itu berkata kepada orang-orang lemah di antara mereka. Jadi sama seperti kita jamaah, kaum Tsamud pun ada yang kastanya tinggi, ada yang kastanya rendah. Dan anehnya kebanyakan pengikut para nabi, para rasul itu kastanya rendah. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak banyak kepentingan itu gak banyak mikir, insya Allah lebih selamat. Tapi orang yang banyak kepentingan, dia banyak mikirnya, wah gimana kalau saya ngikutin nabi ini, nanti kekayaan saya gimana, jabatan saya gimana, misalkan. Lihat kaumnya Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke kota Madinah. Ada beberapa orang kaya tapi banyak orang fakir. Karena nggak banyak kepentingan, mereka hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan lihat yang suka ngaji, ikut pengajian, ya seperti kita lah rata-rata. Tapi orang-orang pejabat, orang-orang kayanya ya mungkin tidak sebanyak kita. Makanya hebat kalau ada pejabat juga ngaji, orang-orang kaya juga ngaji, orang-orang penting juga ngaji, itu hebat. Nah, ini yang terjadi pada kaum Nabi Saleh. Pemuka-pemukanya bertanya kepada orang-orang yang lemah tadi, maksudnya orang-orang yang kastanya rendah, orang-orang miskin dan seterusnya. Ditanya sama mereka, "Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih?" Emang kamu yakin Nabi Saleh itu rasul yang diutus kepada kita? Ini malah yang ragu, orang-orang petingginya yang ragu.
Makanya kadang kepintaran itu bagus, tapi terlalu pinter menggunakan akal malah sesat. Malah sesat. Orang awam tuh kadang beruntungnya apa? Nggak banyak nanya, nggak banyak mengkritisi. Disuruh sholat. Ada orang pinter, udah dokter, profesor, dikritik lagi, buat apa sholat? Misalnya, Masya Allah. Haji buat apa haji? Udah dokter nih, dokter sesat nih. Ya, ngapain haji buang-buang duit? Kan blow on. Semakin pintar malah makin blow on. Kadang begitu. Kadang enak seperti kita. Nggak pintar-pintar amat, tapi yang penting sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan, taat. Makanya enak hidupnya. Nggak banyak konflik, nggak banyak masalah. Ya walaupun masalah nggak punya duit, tapi tetap itu hidupnya akan lebih berkah dan bahagia. Kemudian kata kaum Nabi Saleh yang lemah ini, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ya, kami percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Nah, makanya jamaah yang Allah muliakan, boleh kita jadi orang besar, punya jabatan, punya harta, punya ilmu, baik sampai doktor, profesor, tapi mudah-mudahan kita tetap berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang orang udah dikasih harta sedikit, dibukakan pintu rezeki, itu mulai jauh dari agama Allah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, aku nggak takut kalau umatku ini miskin atau misalkan susah. Yang aku takutkan dari umatku ini dibukakan pintu-pintu dunia. Sehingga kalau dibukakan pintu-pintu dunia, artinya dibukakan jabatan, strata sosial, kedudukan dan lain-lain, yang terjadi agamanya malah bisa jadi tertinggal. Ya nggak jauh beda lah. Kebanyakan orang ke masjid, rata-rata orang tua, ya mau ngapain lagi kan? Itu udah hal biasa di mana-mana. Karena hormon testosteronnya juga udah melemah. Makin tua kan hormon laki-lakinya, adrenalinnya juga itu makin lemah. Artinya apa? Ya udah mau ngapain lagi? Mau ngetrek di jalan, mau balap-balapan. Ya udah kemana akhirnya? Ke masjid ngaji. Itu jangan dicela, itu bagus. Kalau misalkan ada kakek-kakek ke masjid, jangan dicela, kayak kemana aja baru ke masjid. Jangan. Udah syukur dia baliknya ke masjid. Daripada dia nggak ke masjid, jangan dicela. Tapi yang harus lebih diacungi jempol kalau ada anak-anak muda juga yang ikut ngaji. Mana nih anak-anak mudanya nih? Ada berapa orang nih? Tapi kalau anak mudanya ikut ngaji itu harus diacungi jempol, kasih hadiah kalau bisa dari DKM-nya. Kamu paling rajin nih, Bapak lihat nih. Kasih hadiah. Kenapa? Karena anak muda itu memang waktu-waktunya hormonnya lagi tinggi-tingginya itu. Inginnya bermain, inginnya bebas dan seterusnya. Nah, itu jamaah yang Allah muliakan. Jadi kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, ini mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka melakukan kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk Isya ya? Azan dulu ya? Ya, silakan kita azan dulu baru nanti kita lanjutkan. Kalau nggak selesai hari ini kita lanjutkan teman berikutnya. Baik jemaah yang Allah muliakan,
Kalau kita lanjutkan tidak akan selesai hari ini, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan selesaikan kisah Nabi Saleh dan kita ambil pelajaran-pelajarannya ya. Apakah ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Iya, aneh-aneh ajarannya. Seperti apa tuh aneh-anehnya? Kuburan. Jenazah dikuburin. Oh, jadi jenazah. Jadi stuntman. Ya, jenazah. Ya. Masalah apa? 9 naga itu kan ada di kaumnya Nabi Samud. 9 naga. 9 naga bukan yang kemarin heboh Indonesia. Jadi kayak di surah An-Naml itu 9 orang yang berbuat kerusakan. Apa ini juga bisa dimasukin? Iya. Baik, pertanyaan nomor 2 saya nggak tahu ya Pak ya. Soal 9 naga itu. Tanyakan lagi ke ustadz yang lain atau dicari lagi 9 naga apa tuh maksudnya ya. Saya baru dengar itu. Jadi di Al-Quran itu surat An-Naml itu ada 9 orang yang ingin membuat kerusakan ke Nabi Saleh. Nah 9 orang ini sama orang yang sekarang karena ada 9 naga jadi. Oh, kalau itu nanti nunggu sampai surat An-Naml aja Pak tafsirnya. Kita fokus ke yang ada dulu aja di sini. Karena memang salah satu kisah para nabi itu kadang dipenggal-penggal kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur. Artinya Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW itu pada momennya, pada waktu itu. Jadi kadang diceritakan dulu segini, nanti nyambung lagi segini. Kalau diceritakan langsung itu kadang kala tidak menyerap langsung. Makanya linutsabbita bihi fuadak. Salah satu cerita itu untuk meneguhkan hati Nabi. Dan salah satu hikmah Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur seperti itu. Karena kita kalau ngaji itu langsung selesai hari ini 2 jam cerita Nabi Saleh, kayak makan itu kenyangnya itu nggak habis-habis, dalam artian kita makan juga perlahan-lahan, bentar-bentar gitu, dikit-dikit. Sabar ya Pak ya. Jadi yang pertama dulu saya jawab tadi pertanyaannya tentang apa? Tasawuf ya. Pada intinya tasawuf itu penamaan yang diberikan oleh sebagian ulama dan juga sebagian umat Islam tentang upaya untuk membersihkan hati, atau bahasa lainnya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Cara pensucian jiwanya juga harus kita lihat apakah caranya benar atau tidak. Cara pensucian jiwa ya tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tetapi kalau kita melihat praktek, misalkan tadi Bapak mencontohkan di kuburan seperti itu, ikut-ikutan jadi mayat dan seterusnya. Kalau memang itu Bapak melihatnya menyimpang, karena saya belum tahu praktiknya seperti apa, jadi saya tidak bisa menghukumi langsung. Pada asalnya kita ke kuburan itu kalau berziarah kubur itu diperbolehkan pada asalnya. Karena kata Nabi SAW, ala fazuruha, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi. Dahulu memang aku melarang kalian berziarah kubur karena takut terjerumus kepada kesyirikan. Sekarang berziarah kubur lah, kata Nabi, udah diperbolehkan tuh. Karena diantara hikmahnya dapat mengingat mati dengan ziarah kubur. Tetap diantara umat Islam itu pasti dimanapun berada, kelompok apapun itu pasti ada kubu yang terlalu ekstrim kanan dan terlalu ekstrim kiri. Makanya kita menjadi umat Islam itu diupayakan menjadi umat Islam yang wasato, yang pertengahan. Kadang ada yang ingin beribadah tapi caranya berlebih-lebihan, akhirnya menyimpang.
Demikian juga kadang menyimpangnya terlalu ke kiri, seperti itu. Seperti berziarah kubur, itu pada asalnya boleh mendoakan ziarah kubur kepada siapapun. Tapi manakala ziarah kuburnya itu sudah jatuh kepada penyimpangan, artinya berlebih-lebihan sampai meyakini orang yang di dalam kubur ini misalkan bisa memberikan bahaya, bisa memberikan manfaat, bahkan sampai pada taraf meminta-minta kepada makam yang ada di kuburan tersebut, maka itu hati-hati, itu udah berlebih-lebihan, udah gulu. Atau sebaliknya, orang ngelarang ziarah kubur, jangan ziarah kubur ke sana ke sini, tapi dia sendiri nggak pernah ziarah kubur ke makam orang tuanya misalnya. Itu juga salah juga. Ini bid'ah nih ziarah kubur begini, ya tapi ente nggak pernah ziarah kubur juga. Yang sunnah gimana? Contohkan makanya. Ramadan nggak mau ziarah kubur, Idul Fitri nggak mau ziarah kubur, bahkan nggak mau maaf-maafan, nggak mau salam-salaman. Tetapi ketika salah nggak mau minta maaf juga. Atau di hari-hari lain nggak mau ziarah kubur juga, kan Nabi udah menyebutkan boleh ziarah kubur gitu. Jadi intinya kalau Bapak melihat ada praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan ajaran Nabi, ya berarti itu salah dan itu tinggalkan, tidak boleh dilakukan. Tetapi juga jangan sampai membuat kita tidak mau jadi berziarah kubur. Tetap kita ziarah kubur. Ziarah kubur yang utama, yang pertama adalah ke makam keluarga kita dulu. Ya, jangan sampai kita ziarah kubur ke mana-mana bisa, tapi ke makam orang tua kita sendiri nggak bisa. Orang tua dulu diutamakan. Baru setelah itu kalau mampu ziarah nanti ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Bapak mau bertanya, silakan. Soleh. Oh ya. Azabnya belum selesai nanti. Bukan pertemuan berikutnya kita selesaikan nanti. Azabnya apa? Masya Allah, ini udah nanyain azabnya aja nih. Langsung pengen ending ya. Kita menyesuaikan ayatnya, karena terkadang dalam tafsir itu satu ayat itu dijabarkannya lama, karena ada beberapa pelajaran-pelajarannya. Kalau mau langsung cepet bisa sekali pertemuan, cuma nanti Bapak, oh endingnya di azabnya begini, jadi cuma dapat itu aja, ya wajar Pak, nggak apa-apa. Namanya misalkan kita nonton film, endingnya mati ya, pasti ada aja begitu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Watakwaha, ya. Apakah mungkin kalau seorang itu sudah katakan dapat takdirnya, Iya. tapi akan melakukannya tapi ke dapat ini kan kecurangannya, Iya. Nah, apakah itu jadi pilihan kita atau mungkin itu ada katakan semacam intervensi atau kehendak Allah? Iya. Orang itu bisa mendapatkan seperti apa tadi? Fujuraha wa taqwaha, ya. Ya. Kami sudah pernah menyampaikan ini pada pertemuan yang lalu tentang tafsir ayat ini. Jadi ada dua tafsiran. Pertama, kita sudah diberikan insting oleh Allah. Kita bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Tetapi kembali lagi, itu semuanya apa yang terjadi di muka bumi ini sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi itu sudah Allah takdirkan dalam Lauhil Mahfud. Apa yang sudah terjadi hari ini, saya mengisi pengajian di sini, Bapak hadir di sini, itu pun sudah dituliskan oleh Allah. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Pertanyaannya begini, Bapak tahu nggak apa yang akan terjadi besok? Nggak ada yang tahu. Ketika terjadi corona tahun 2019 akhir atau 2020 awal, tidak ada satupun ahli, orang dan apapun yang akan menduga akan terjadi corona tahun 2020.
Artinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak ada yang tahu. Sama dengan kehidupan kita, kita nggak ada yang tahu besok apa yang terjadi kepada kita. Kita masuk surga apa, masuk neraka, nggak ada yang tahu. Kalau kita nggak ada yang tahu besok kita kemana, masuk kemana, maka tugas kita adalah beramal saja. Makanya kan kata Nabi SAW, keluhnya atau intinya kata Nabi pun pernah ditanya begitu. Nabi hanya menjawab begini, nggak jawab macam-macam, karena masalah takdir itu rumit, itu urusan Allah. Dikorek-korek lagi, nanti kita lama-lama malah nggak percaya sama Allah. Makanya Nabi hanya menutup kalimatnya dengan apa dalam hadis sahih tersebut, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi mengatakan, udah kamu beramal saja, jangan banyak mikir, jangan banyak memperbincangkan takdir, saya begini gimana, teman saya begini gimana. Udah kamu beramal saja. Setiap orang akan dimudahkan kemana ia ditakdirkan. Bapak sekarang hadir di masjid, alhamdulillah, udah berbaik sama aja kepada Allah. Oh, mungkin takdir saya mudah-mudahan matinya husnul khotimah, karena sekarang saya di masjid. Yang harus sedih itu kalau misalkan, wah saya udah tua begini masih maksiat misalkan, wah jangan-jangan saya takdirnya neraka nih. Harus diubah oleh diri kita sendiri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut pun mau ikut merubahnya. Artinya mau beramal. Ya. Jadi fujuroha wa taqwaha itu memang Allah sudah takdirkan, tetapi tugas kita hanya beramal saja. Karena kita sudah diberikan oleh Allah insting, begitu. Jadi misalkan ada dua perbuatan, misalkan gini, Bapak lagi jalan di depan masjid, ada cewek lewat, pakai celana pendek, ada dua pilihan, lanjut melihat atau malingkan pandangan. Dua-duanya bisa tuh. Tapi sayang Ustadz nih barang bagus misalkan, ya udah salah sendiri. Berarti itu takdir Bapak menginginkan lihat cewek tersebut, dosanya dapat Bapak juga. Tapi kalau dipalingkan, Bapak juga bisa. Ya. Jadi pesan saya, masalah takdir itu masalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan menjadi ahli surga, istiqomah terus mengaji sampai akhir hayat kita. Udah itu aja mikirnya ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.